ya, karena sudah dilapisi epitel permukaan, sudah berdinding epitel, berdinding kista, ya, berdinding kista, ada dinding kistanya. Nah, berisi cairan kah, ya, atau sisa-sisa sel, ya. Nah, ini kista. Lanjut lagi, kalau urtikaria seperti ini ya, ini berhubungan dengan alergi. Ya, mungkin ada papel-papel yang kecil-kecil, mungkin sudah ada yang nodul-nodul ya, yang lebih besar ya, tidak sampai 2 cm, tapi mungkin ada yang sudah plakat yang melebar begini ya. Yang melebar begini. Lebih dari 2 cm plakat. Ada atau karena kelihatan ini ada yang kecil, ada sedang, ada besar, sambung menyambung, mungkin sudah bentuk polisiklik ya. Iya. Bentuk linear di sini tidak ada ya. Iya. Inilah dia urtikaria, berhubungan dengan alergi. Kenapa dia meninggi? Karena berisi bahan-bahan atau massa cairan alergi ya. Bahan-bahan alergi meninggi ya. Nah, lanjut lagi vesikel. Vesikel itu peninggian kulit, tapi sudah kasat mata itu sudah kelihatan dia berisi cairan di dalamnya, cairan jernih ya. Karena dia bergelembung. Ya, gelembung cairan kelihatan transparan, jernih, berisi cairan yang jernih, cairan serum. Ya, vesikel itu dipatok kecil dari 0,5 cm. Tapi ada juga yang mengatakan dia kecil dari 1 cm. Ingat ya. Ya, jangan bisa nanti kamu tambah di sini 0,5 dan kurang dari 1 cm itu vesikel. Karena kalau lebih dari 1 cm itu sudah bulla ya. Ini bulla. Bulla lebih besar-besar ya. Karena dia sudah lebih dari 1 cm. Sudah bulla. Mungkin 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Ya, ini bulla ya. Masih jernih, masih transparan ya. Bukan kista ini ya. Kalau kista itu tidak transparan begini karena ada dinding kistanya ya. Lanjut lagi, nanti ada materi tumor ya. Kalau tumor ini jelas sudah bukan apalagi sekedar isi cairan kah atau sekedar isi pus ya, seros ya. Kalau tumor itu berarti dia sudah berisi massa yang berisi proliferasi sel-sel ya, sel-sel tubuh, karena terjadi pertumbuhan sel-sel, terjadi mitosis sel yang berlebihan ya, membentuk tumor ya. Ya. Ini lagi slide, harusnya slide ini sesudah primer, ada yang evaluasi sekunder ini ya, tapi tidak apa. Kita lanjutkan ke, jadi nanti ini kan slide saya tidak berikan. Jadi kamu aja ya, saya beri kesempatan untuk kamu mau rekam atau kamu mau screenshot ya. Karena materi ini saya tidak berikan ya. Saya tidak berikan berupa diktat, berupa buku ya. Dan kalau kamu susun sesudah efloresensi primer, kamu lanjutkan ke efloresensi sekunder ya. Sebelum gambar-gambar ini tadi, sebelum ini yang makula papel ini ya, bulla, tumor ini. Jadi sudah primer langsung kamu sekunder, baru lanjut ini gambar-gambar ya. Nah, apa itu yang sekunder? Nah, sekunder itu mulai dari erosi, ada 11 mungkin ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya ada 11. Mulai erosi, eskoriasi, fisura, ulkus, scar, squama, krusta, likenifikasi, hiperpigmentasi, hipopigmentasi, atrofi. Ini sudah jelas-jelas ini bukan proses primer, ini proses lanjut menjadi sekunder ya.
Radang-radang merusak epitel permukaannya, disebut dia erosi. Merusak epitel permukaannya atau hilang permukaan epitel kulit, tapi hanya sebatas epidermis sebelum stratum basal epidermis ya. Nah, kamu ingat kulit kan ada epidermis, dermis, subkutan. Nah, ini kalau erosi itu dia tidak merusak sampai merusak epidermis. Jadi tidak merusak sel basalnya. Ya, ingat permukaan epidermis kulit itu yang paling terbawa kan basal. Basal itu pagarnya kulit. Ya, kalau pagarnya kulit belum rusak, basalnya kulit masih utuh, tapi kerusakannya masih bagian atas, kita sebut dia erosi. Ya, erosi. Jadi belum jebol. Basalnya itu belum jebol. Basalnya itu belum rusak, ya. Itu masih terbatas ke erosi. Kalau merusak epidermisnya, jebol itu basalnya, bahkan sampai dermisnya sehingga membentuk kantung, bentuk kawah, itu kita namakan dia ulserasi, ulkus, ulkus atau ulserasi ya, berkawah mengenai epidermis dan dermisnya. Berkawah berarti ada dasarnya ya, itu ulkus. Nah, walaupun mungkin kasat mata kamu sudah bilang, oh ini masih erosi, ini masih ulserasi. Tapi kalau misalnya kamu periksa PA, nah itu lebih jelas-jelas lagi kelihatan ya, bukan secara kasat mata saja, secara mikroskopik. Kadang-kadang juga dokter klinikusnya ini ragu-ragu, ini epidermisnya rusak kah? Epidermisnya utuh kah? Dermisnya utuh. Nah itu dibuktikan dengan pemeriksaan mikroskopik. Karena jelas-jelas di situ kelihatan ya, epidermisnya utuh atau epidermisnya sudah rusak. Bahkan mungkin sampai dermis atau mungkin sampai jaringan di bawahnya ya, sampai subkutannya, mungkin juga sudah sampai ke ototnya ya. Apa itu ekskoriasi? Ekskoriasi itu istilah ada bekas garukan ya, apalagi pasiennya suka dia bilang ini gatal saya menggaruk. Kau buktikan lagi, oh ada memang bekas-bekas garutan ya, garukan kulit. Nah, sebagai dokter ya kamu jangan lagi mungkin kalau anamnesanya kamu bilang ada dia suka menggaruk kulitnya, tapi kalau efloresensinya jangan lagi kamu bilang garukan, kita bilang dia ada tanda ekskoriasi ya, ekskoriasi. Nah, kenapa ada bekas garukan itu? Karena memang dia kerusakan kulitnya sampai stratum papilaris. Jadi ingat ya, epidermis itu lapisan-lapisannya basal, di bawahnya basal itu kan sudah ada lapisan papilari kulit, stratum papilari. Ya, nah itu kita merusak sampai di situ kita sebut dia ekskoriasi. Kemudian ada juga kelainan kulit ya, gangguan kulit sampai membentuk celah ya, celah-celah di kulit. Jadi kulit itu kan memang ada lipatan-lipatan kulit, tapi ini lipatan kulitnya lebih dalam sehingga membentuk celah atau fisura ya. Ada lagi yang lebih dalam lagi dari celah ya. Nah, itu nanti lagi kita lihat gambar berikutnya ya. Ada ulkus sudah tadi saya jelaskan, scar juga termasuk efloressensi sekunder ya. Ya, karena kalau ada kulit luka kemudian kulitnya berlanjut menjadi infeksi sekunder, penyembuhannya tidak penyembuhan sempurna, membentuk scar ya. Nah, itu termasuk juga sekunder. Squama, ingat squama itu bukan efloresensi primer ya. Squama itu yang sudah pelepasan epitel kulit yang tipis. Lapisan apa yang lepas? Lapisan tanduk kulit ya. Atau kita sebut dia kulitnya bersisik ya, squama. Apalagi yang sekunder, krusta. Krusta juga ya. Jadi kalau ada luka-luka digaruk-garuk itu kemudian ada pembentukan
onggokan-onggokan cairan luka yang mengering kita sebut krusta, ya. Kemudian ada likenifikasi, penebalan kulit, ya. Ingat, penebalan kulit juga termasuk sekunder. Ada hiperpigmentasi karena penimbunan pigmen berlebihan, ada hipopigmentasi pada vitiligo, ya. Nah, ingat, vitiligo itu tidak bersisik, warna putih dan tidak bersisik. Kalau warna putih bersisik, yang seperti hipopigmentasi pada yang tinea versicolor, ya, itu bersisik. Tapi kalau dia warna keputihan, makulanya keputihan, tidak bersisik, nah kita itu ditemukan pada penyakit vitiligo, ya. Hmm. Tapi kalau vitiligo itu kita lebih istilahkan dia hipopigmentasi, ya. Kalau makula yang tadi itu dia memang hipopigmentasi, pigmennya berwarna mungkin warna keputihan karena ada proses radang sebelumnya. Jadi proses radang itu bisa berakhir dengan kulit menjadi lebih putih, menjadi makula yang warna keputihan, ya, menjadi berkurang pigmennya. Tapi bisa juga dia menjadi bekas luka itu, walaupun dia tidak skar, dia makula, tapi dia bisa berwarna kecoklatan, ya. Jadi bekas luka itu bisa warna keputihan, makulanya, makula keputihan, bisa juga makula kecoklatan. Tapi kalau makulanya jelas-jelas kemerahan karena ada proses pelebaran pembuluh darah, ya, penimbunan pembuluh darah di situ, itu kita sudah sebut dia eritema, ya, eritema. Kemudian atropi, nah, jaringan yang mengecil kita sebut atropi. Apakah jaringan, apakah epidermis kulit yang mengecil, ya, epitel kulit mengecil, menipis, kita sebut atropi. Jaringan yang mengecil atropi, itu semuanya sekunder, ya. Ya, nanti kamu lebih diperdalam di penyakit penyakit kulit. Ada juga yang jamur, ya. Nanti. Nah, ini abses juga termasuk sekunder, ya. Ini juga bernanah, ya. Nah, dia lebih besar dari pustul, ya. Pustul. Jadi yang bernanah itu pustul dengan abses, cairan nanah, ya. Kalau vesikel bentuk kantong juga, isi nanah, tapi dia tidak berdinding epitel. Makanya dia tuh lebih tipis, ya. Karena kalau dia kelihatan apa ya, tebal, kaku, itu biasanya sudah kista. Karena kista itu ada dinding kista berlapis epitel, ya, berkali-kali saya ulangi, ya. Jadi bukan hanya belajar kulit sekarang, belajar patologi, mengetahui istilah-istilah ini, tapi ini kamu sudah simpan untuk seterusnya, ya. Ya, karena proses jadi dokter itu bukan nanti dokter baru kamu belajar ilmu-ilmu dokter, ya. Jadi ilmu-ilmu dokter itu mulai dari kamu semester awal sampai nanti kamu wisuda dokter itu belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu dokter, ya. Jadi dari sekarang kamu memperbanyak ilmu, ya, untuk apalagi untuk bisa kamu nanti mendiagnose, mengobati pasien, ya. Jadi ilmu dokter, jadi anak kedokteran itu kamu sudah dipanggil
teman-temanmu atau mungkin keluargamu sebagai, "Iya dokter, ya dokter." Kamu jangan risih ya. Ya memang kamu sudah wajar dipanggil dokter karena kamu sudah belajar ilmu dokter. Walaupun kamu belum dilantik ya, ofisialnya, resminya nanti kamu dilantik yudisium sebagai dokter. Tapi ilmu dokter itu mulai dari semester awal ya. Jadi kamu dipanggil dokter itu kamu jangan risih. Kamu koas dipanggil dokter jangan risih karena memang kamu sudah belajar ilmu dokter. Jadi makanya ini yang ilmu yang kamu dapat ini simpan sebaik-baiknya di apa sebagai apalagi gudang ilmu kamu ya. Ingat, yang mana kista, yang mana abses, yang mana vesikel, yang mana bulla ya. Ini kunikulus. Kunikulus ini sudah apa ya, berterowongan. Istilah terowongan kulit, kunikulus itu juga sudah sekunder ya. Ini biasanya pada apa ya, parasit di kulit ya, skabies. Skabies itu kan kalau dia mau bertelur itu dia membentuk dulu apa terowongan-terowongan. Istilahnya kunikulus. Ya. Jadi kalau dibongkar ini, diperiksa ini kunikulis ini banyak telur di dalamnya karena tempat bertelurnya ini skabies, ya, skabies, sarkoptis skabies. Kadang-kadang juga bukan cuma bentuk terowongan-terowongan, ya sampai dia lebih memanjang-memanjang, membentuk saluran-saluran kanalikuli, ya. Jadi pada skabies itu juga, jadi di skabies itu mulai dari bintikan skabies, papel-papel, tapi bisa saja sudah membentuk seperti ini ya, terowongan. Kunikulus namanya, kunikulus. Tapi kalau dia lebih memanjang lagi, membentuk saluran, membentuk kanal, kanalikuli, ya. Ya, itu pada skabies. Semua pada skabies ya. Nah, ini lagi likenifikasi itu penebalan kulit ya. Jadi ada mungkin dia sudah dermatitis alergi ya, dermatitis kontak ya. Ini sudah likenifikasi. Banyak penyakit kulit itu yang terjadi penebalan kulit. Penebalan kulitnya ini sudah terlihat lipatan-lipatan. Masih lipatan-lipatan ya. Nah, tapi kalau dia sudah celahnya lebih dalam itu membentuk fisura-fisura ya. Kalau ini masih lipatan-lipatan, ini belum ekstrim, ini belum membentuk fisura ya, penebalan kulit dengan lipatan-lipatan kulit jelas pada likenifikasi. Nah, ini saya bilang ini kalau lipatannya lebih dalam ya, fisuranya lebih dalam. Nah, ini fisura-fisura ya pada penyakit Ragaden ya. Nah, ini ya fisura atau celah. Jadi nanti ada penyakit kulit, ada menebal, ada lipatan kulitnya kelihatan jelas, ada mungkin yang gambaran yang lebih celah, membentuk celah atau fisura ya, lebih dalam ya pada penyakit Ragaden. Nah, ini yang ulkus ya. Ulkus itu kelihatan sekali ya, ada luka yang meradang ya, bukan luka iris, bukan luka robek ya, itu kan luka jernih bersih itu tuh yang kena pisau. Nah, ini kalau sudah lukanya luka meradang tampak ya, tampak meradang di sini ya. Kemudian ini kan kelihatan sekali lukanya ini tidak dilapisi epitel permukaan, kasat mata saja kelihatan ya, tidak dilapisi epitel permukaan ya. Ini sudah ulkus dan dia apa ya, sudah bercelah ya, sudah bercelah. Nah, ini dia ulkus ya. Kalau erosi itu meradang juga, epitel permukaan juga lepas, tetapi tidak dalam, tidak membentuk kawah, tidak membentuk kawah ya, kantong di bawahnya, karena masih membran basalisnya masih utuh.
membran basalis masih utuh ya. Kalau ini kan membran basalisnya ini sudah tidak utuh. Jebol dia sampai epidermis dan dermis. Ya, makanya ada kawah dan apa ya? Ada dasarnya. Ya, kawah yang berdasar. Kenapa ada dasarnya? Karena dasarnya itu sampai ke dermis, ya, lebih dalam, ya, sampai dermis. Jadi nanti kamu lihat lagi, oh yang mana erosi, yang mana uh, ulcerasi atau ulkus, ya. Kasat mata sudah kelihatan, ya. Oh ini sudah berkawah lebih dalam, ya. Oh ini dia masih belum erosi. Oh tapi sudah ada erosi, tapi sudah ada juga bekas garukan, eskoriasi, ya. Nanti kamu yang lihat sendiri pada penyakit-penyakit kulit. Ya, ini yang hiperpigmentasi ya. Pigmen melaninnya meningkat, mungkin terekspos matahari atau gangguan hormon ya, obat-obatan ya. Nah, ini hiperpigmentasi. Beda dengan kalau makula itu ada proses radang sebelumnya. Ada apa? Dia radang penyembuhan. Nah, makanya kalau radang itu bisa dia warna keputih-keputihan sebelum mungkin dia sempurna kulitnya, ada juga bisa masih berwarna kecoklatan ya, itu makula. Tapi kalau proses karena perdarahan di bawah kulit, nah itu sudah eritem. Eritem lagi ada lagi ukuran-ukurannya itu ya, yang PTH PTC, ada yang purpura, ada exanthem ya. Ya, sekarang lagi efloresensi khusus. Ya, yang khusus itu termasuk kanalikuli ya, yang kanal-kanal. Milia, jadi beda tuh milia dengan miliar ya. Ada komedo, ada exanthem, ada roseola, ada purpura. Jadi ingat yang mana primer, sekunder, yang mana khusus ya. Yang khusus itu kanalikuli, milia ya, milia, kemudian komedo, exanthem, ini bersepupu semua ini, exanthem, purpura, roseola, ini semua ini karena perdarahan-perdarahan di bawah kulit ya. Itu sudah bersifat khusus ya. Ini kanalikuli, pembentukan kanal ya. Nah, termasuk khusus. Kalau yang celah-celah fisura, fisura itu masuk sekunder. Kalau yang membentuk kanalikuli itu yang khusus ya. Kanalikuli, kunikulus, yang ini tadi, kunikulus itu sebenarnya ini sudah khusus sebenarnya ya. Kanalikuli, kunikulus, milia. Ingat, milia itu adalah karakteristik untuk benjolan yang kecil-kecil, papel-papel yang kecil-kecil, karena terjadi, ini ya, ini terjadi di khas di daerah sekitar mata. Paling banyak di sekitar mata, tapi bisa juga di hidung, bisa juga di pipi, ya. Banyak pada anak-anak ya, pada bayi-bayi. Nah, kenapa ini milia banyak di sekitar wajah, pipi, hidung, banyak pada bayi. Kalau ini milia ini karena apa ya? Tersumbat itu, ada penyumbatan. Penyumbatan apa ya? Keratin di situ, ya. Jadi ingat, milia itu khas di sekitar wajah, terutama daerah mata, akibat penonjolan kulit karena penyumbatan dari keratin kulit, ya, keratin kulit ataupun protein kulit, ya, yang berlebihan. Ini banyak pada bayi-bayi, ya. Nah, beda dengan miliar, ya. Nah, bayi-bayi memang bisa ditemukan milia, orang dewasa juga bisa ada milia juga ya, penyumbatan massa keratin, tapi baik pada bayi juga ataupun pada orang dewasa banyak juga bisa karena biang keringat ya, miliaria. Itu benjolan papel-papel juga karena penyumbatan
kelenjar keringat, ya, bedakan. Ada penyumbatan kelenjar keringat, ada penyumbatan protein kulit atau keratin, ada penyumbatan minyak, ya, kelenjar minyak, ya, yang komedo, ya, ini komedo. Jadi makanya di kulit itu ada pori-pori kulit, tempat keluarnya untuk keratin kulit yang mesti dikeluarkan, ya. Kemudian apa, kelenjar keringat mesti keluar, kemudian minyak juga. Tapi kalau menyumbat itu, kalau penyumbatan karena lemak kita sebut komedo, ya. Nanti kita belajar lagi yang mana masih sebatas penyumbatan, yang mana sudah membentuk tumor, ya. Karena tumor itu bisa tumor kelenjar minyak, bisa tumor kelenjar keringat, ya, bisa lemak, ya. Tapi kalau dia belum membentuk tumor, dia masih benjolan-benjolan kecil-kecil, ya, entah itu ukuran papel kah atau ukuran nodul, nanti terlihat bahwa oh ini karena penyumbatan minyak, ya, karena penyumbatan kelenjar keringat, ya, penyumbatan keratin, ya. Seperti dia ada pasien-pasien daerah-daerahnya itu pada daerah-daerah yang banyak kelenjar minyak, terutama kelenjar minyak area yang tertutup. Nah, tertutup, ya, tertutup mungkin di bahu kah, di dada, di punggung, itu kan tertutup tapi banyak kelenjar minyak, kelenjar keringat di situ. Nah, itu yang biang keringat, itu namanya milaria, milariasis, ya. Jadi dari anamnesa juga, dan kita juga lihat oh di daerah tertutup banyak kelenjar keringat, oh ukurannya papel-papel, ya. Kemudian kalau di daerah yang berminyak, mungkin daerah wajah, punggung juga kan bisa juga banyak minyak, tapi yang paling banyak mungkin di daerah wajah yang berminyak, mungkin dia papel sampai nodul, oh ini karena apalagi sudah ada pustul di situ, itu sudah mungkin komedo, ya, karena penyumbatan kelenjar minyak, ya, bukan lagi kelenjar keringat, iya. Kalau milia, nah ini tadi ingat ya, milia, komedo, milaria, itu masing-masing patogenesenya berbeda-beda, ya. Eksantem. Nah ini ruam perdarahan ini di bawah kulit, ya, ruam vesikuler bawah kulit. Kalau ini perubahan kulit juga karena perdarahan di kulit, kemerahan sampai berwarna tembaga, roseola. Ini kalau purpura itu juga perdarahan-perdarahan di bawah kulit. Biasanya juga ada tanda-tanda ada proses peradangan sebelumnya di kulit. Kemudian terjadi perdarahan-perdarahan di bawah kulit, ya, yang kecil-kecil. Ada mulai dari petehi, purpura, ya, sampai dia membesar menjadi eksantem. Ini kanalikuli, ya, kanal-kanal, ya, kanalikuli. Jadi kalau dia pendek-pendek itu, ya mungkin dia masih terowongan-terowongan, ya, kunikulus. Tapi kalau dia sudah, ini kan memanjang kayak kanal, toh, jelas sekali. Ini pada skabies, ya, kanalikulinya skabies. Ya, mungkin kayak begini-begini ini lebih ke terowongan ini, ya. Kunikulus, kanalikuli, ya. Tempat bertelurnya Sarcopteris scabies, ya. Lanjut lagi eksantem. Eksantem jadi perdarahan kulit, ya. Nah, ini ada yang PTH itu yang kecil sekali, yang PTH purpura, PTH purpura. Mungkin kalau dia sudah ruam membesar-besar begini, ya, menjadi eksantem. Kita sebut dia eksantem, ya. Ya. Jadi seperti ada papel-papel. Kalau papel kan kecil. Kamu tindis terus dia tidak hilang waktu penekanan. Nah, itu dia bukan lagi
papel-papelnya biji keringat, bukan lagi papel-papelnya komedo, ya. Ternyata dia papel-papelnya dari pembuluh darah yang pecah, ya. Papel atau kita sebut dia PTHI pada orang demam berdarah. Demam berdarah itu kan banyak papel-papel, ya. Makanya kita tekan kalau dia tidak hilang, berarti papelnya itu suatu papel dari perdarahan di bawah kulit, ya. Mulai ukuran papel-papel atau PTHI, apakah sudah membesar menjadi lebih besar dari PTHI purpura ataupun sudah menjadi exanthem, ya. Yang jelas itu perdarahan di bawah kulit, ya. Nah, ini dia, masih perdarahan di bawah kulit tapi dia warna tembaga. Nah, ini yang purpura, ya. Perdarahan bawah kulit juga lebih besar-besar, ya. Lebih besar-besar dari PTC purpura, ya. Ini diperbesar. Kalau lebih besar lagi menyambung menjadi suatu exanthem, ya. Nah, ini juga tidak hilang pada penekanan, ya. Ya, perdarahan di bawah kulit ada istilah petechi, purpura, sampai exanthem, ya. Kalau dia hilang, ini kan tidak hilang. Karena dia ada perdarahan di bawah kulit. Makanya tidak hilang. Oh, jangan-jangan ini suatu penyakit, apalagi demam berdarah, ya. Tapi kalau dia hilang, ya mungkin saja dia kena alergi, ya, ataupun karena ada biang keringat di situ, ataupun ada lemak-lemak di situ, ya. Tapi kalau dia tidak hilang, hati-hati. Ada papel-papel atau nodul warna kemerahan tidak hilang pada saat penekanan, hati-hati, dia adalah karena proses penyakit pada demam berdarah, ya. Bukan cuma demam berdarah, ya, banyak lagi penyakit-penyakit lain, ya, yang menyebabkan perdarahan di bawah kulit, ya. Jadi ada benjolan-benjolan kulit. Sekali lagi sebelum kita masuk ke dermatofitosis, ingat lagi, ya, bahwa bagaimana ukurannya, bagaimana warnanya, ya. Kalau sudah warna kemerahan, hati-hati, apalagi tidak hilang pada penekanan, hati-hati, ada proses lanjut, ya. Mungkin sudah gejala awal dari penyakit demam berdarah ataupun penyakit-penyakit yang lain, ya. Ya, kita mulai lagi dengan penyakit pada kulit karena kausanya diketahui, jamur, ya. Jamur yang bersifat superficial pada kulit kita istilahkan dermatofit, ya. Terserah dia mau di kulit kepala, kulit dagu, di dagunya, di krurisnya, di pedisnya, ya, di ungium, di corporis, ya, atau terjadi di seluruh tubuh, bisa dihinggapi infeksi jamur superficial, dermatofit, iya, dermatofita. Nah, kalau dermatofita itu dia lebih aktif, ya. Dia peninggian kulit, kemudian di tengahnya tenang tapi di pinggirnya aktif, tah? Nah, itu dermatofit atau tinea. Dermatofita capitis, tinea capitis itu sama saja, ya. Nah, tinea capitis di kulit dan rambut kepala, di kulit kepala dan rambutnya sekaligus ada bercak-bercak keputihan, itu, ya, suatu proses jamur superficial, ya. Kemudian kalau dia menghinggapi dagu dan jenggot, tinea barbae, ya. Kemudian ada juga yang di kruris, di sela-sela, mulai dari selengkangan, paha dalam, ya, anus, bokong, pokoknya daerah sekitar kelamin dan sekitarnya itu kruris, ya.
Karena ada kan juga celah-celah di jari-jari, ya. Itu kan juga bercelah. Kalau ada jamur di sela-sela jari, kita kita tidak namai dia Taenia cruris, ya. Kita namai dia Taenia pedis atau Taenia manum. Ada di kaki dan ada di tangan. Yang jelas ini dia jamurnya itu bisa di permukaannya kaki atau tangan dan juga di sela-selanya. Tapi kalau sela-selanya itu di sekitar kelamin, mungkin di dekat selangkangan, paha dalam, daerah kelaminnya sendiri, celah kelaminnya atau di daerah celah anus, ya, termasuk juga di perut bagian bawah atau genitokrural, kita namakan dia Taenia cruris, ya. Ya. Jadi sudah paham, ya. Jangan sampai kau temukan celah di tangan, mentang-mentang ada celah di situ kamu menamakan dia celah cruris, tidak, ya. Itu miliknya Taenia pedis atau Taenia manus atau manum, ya. Celah lipatan, ingat ya, kalau selangkangan, ya, lipatan paha itu termasuk cruris, ya. Jadi mulai dari selangkangan, celah paha, sekitar kelamin, sekitar anus, bokong, perut bagian bawah itu termasuk cruris, ya. Kemudian kalau di badan, ya, entah itu di dada depan, punggung, ya, kita namakan dia Taenia corporis, ya. Tapi ada juga yang menyeluruh, semuanya badannya terkena jamur. Dia namakan dia Taenia imbricata. Imbricata, ya. Tapi kalau ada soal dia hanya ada tinea, tanda-tanda tinea atau dermatofit di daerah punggung badan atau dinding dada, ya, atau mungkin lengan, ya, lengan, paha. Jadi bukan di selangkangan paha, ya, mungkin di daerah paha kah atau di daerah betis itu masih termasuk corporis, ya. Tapi dia paling banyak memang di daerah dinding dada depan atau punggung, ya, banyak sekali di punggung. Itu corporis, ya. Karena kasus-kasus jamur itu paling banyak kita temukan, ya. Apa dia datang ke klinik ataupun datang di puskesmas ataupun ke rumah sakit, ya. Ingat, nanti ada gambarnya, ya, dermatofit. Dibedakan dengan Taenia versicolor yang panu. Iya. Kalau panu itu nanti, ya. Kalau panu itu dia warna putih, bisa juga berskuama, ya. Dan dia khas adalah spora. Karena dia spora, makanya dia tuh masih rata di permukaan kulit yang panu, kan. Tapi kalau dermatofit atau Taenia itu dia aktif, toh. Biasa dia warna kemerahan, tenang di bulat, tenang di tengahnya, kemudian pinggir-pinggirnya itu aktif, itu dermatofit, itu jamur karena kausanya hifa. Ingat, ya, dermatofit itu kausanya hifa. Ingat, jamur itu ada yang bertangkai-tangkai hifa, ada juga yang berbulat-bulat spora. Kalau yang spora-spora itu yang Taenia versicolor atau yang panu, ya. Tapi kalau dermatofit atau Taenia itu bukan spora, tapi dia hifa. Makanya gambaran klinisnya itu berbeda, ya. Ada yang kemerahan aktif tepi-tepinya, ada yang putih yang yang kita kenal panu, ya. Versicolor, Taenia versicolor. Nah, itu karena spora. Ingat, ya, spora. Ini seumur-umur hidup ini kamu enggak boleh lupa ini. Ya, oh yang panu, oh kena spora. Oh, khas. Ya, entah itu posisinya di mana, tapi memang juga banyak di badan, di punggung, ya. Nah, bedakan dengan dermatofit, ya.
Lanjut. Epidermis ada lapisan-lapisannya ya. Nah, ini semua lapisan. Kamu udah belajar di histopatologi. Lapisan teratas korneum ya. Ada lucidum, granulosum, ada spinosum. Dan paling terbawah itu yang pagar itu adalah basal. Itulah yang menentukan rusak basalnya atau rusak pagarnya ya. Yang tadi kita belajar ulkus. Begitu juga kalau tumor ganas epidermis, kapan jebol itu kita sudah katakan dia ganas ya. Jadi sel basal ini ya, ini penentu, dia pagar ya. Lucidum sebelum corneum granulosum ada stratum lucidum, tapi hanya di kulit telapak tangan dan telapak kaki. Telapak tangan, telapak kaki itu yang ada stratum lucidum ya. Sebentar ya. Halo, saya mengajar dulu, Di. Saya mengajar. Ini ya. Ini lihat semua ini permukaan kulit. Iya, ini ingat melanosit itu posisinya di sel basal dia melekat ya. Folikel rambut. Makanya folikel rambut itu gampang berminyak. Nah, karena melekat di situ kelenjar minyak. Ya, kelenjar minyak ya. Kemudian ada juga kelenjar keringat ya. Nah, semua bermuara pada permukaan kulit, pori-pori kulit toh. Pori-pori kulit itu keluar minyak, keringat di situ ya. Begitu juga kalau sel-sel kulit mati keratin ya dikeluarkan ya. Nah, itu jangan ditutup, jangan supaya tidak terjadi penyumbatan. Epidermis, dermis, subkutan ya. Ini lapisan kulitnya ya. Nah, ini semua kamu pelajari di histopatologi ya. Nah, ini cuman kita refresh aja di sini. Ini melanosit. Ada juga namanya sel Merkel. Ini jadi kulit juga itu ada imunnya, imun. Jadi imun semua apapun di tubuh kita itu ada sel imunnya. Sel imun yang di kulit penjaga kulit itu disebut dia sel Merkel. Ya. Ya, oke. Oh, ternyata dermatofit sudah selesai. Kita masuk lagi ke penyakit kulit karena infeksi. Infeksi ya. Jadi bukan lagi dermatofit tapi dermatosis. Ada karena radang akut, radang kronik, masih radang ya. Terus ini sudah infeksiosa. Ada yang sudah terjadi pelepuhan blister dan ada yang sudah premaligna ya, sampai membentuk tumor ya. Ini yang penyakit karena virus. Ini yang virus ya. Nah, ini virus Verruca, kondiloma, molluscum, herpes, morbili. Ya, pasti kamu tahu yang mana infeksi karena bakteri, yang mana karena infeksi karena virus ya. Ya, ini virus ya. Verruca vulgaris. Verruca vulgaris. Nanti kita perdalam di materi praktikum ya. Yang jelas kamu ingat ini Verruca vulgaris yang kita kenal sebagai kencing kodok kan? Nah, ini Verruca vulgaris, ini gambaran mikroskopiknya ya. Nanti kita di praktikum. Ini lagi di virus juga, terutama di kelamin ya. Sudah kondiloma atau jengger ayam, seperti jengger ayam kan? Nah, ini kondiloma acuminatum. Ya, nanti di praktikum ya kita perdalam. Nah, ini gambaran mikroskopiknya. Kemudian ada juga kena virus yang gambaran molluscum contagiosum. Nanti ya di praktikum kita ini perdalam.
Apalagi yang virus. Nah, virus juga bisa yang melepuh toh, membentuk vesikel-vesikel, misalnya di varicella, variola, pada herpes ya, herpes kompleks, simplex. Nah, ini ya, herpes simplex, ada yang smallpox ya. Nanti di praktikum kita ini. Kita ke materi dulu. Nah, sudah tadi infeksi karena virus, infeksi karena bakteri ini ya, impetigo. Macam-macam impetigo, ulceratif, ada yang sudah membentuk folikel-folikel, folikulitis. Ada yang sudah bentuk furunkel, ada eritrasma, ada erysipelas, ada skolofuloderma, ada lepra, reaksi lepra, dan sifilis. Ingat, sifilis itu termasuk bakteri, ya. Ya, impetigo. Ingat, penyakit impetigo, radang-radang bernanah karena bakteri, ya. Nah, sampai dia ada juga yang sudah membentuk folikel, ya, folikulitis. Gabungan folikulitis membentuk furunkel atau karbunkel, ya. Itu radang-radang bernanah kan, bisa sampai abses, ya. Bakteri juga abses, ya, bisa ditambah sini abses. Nah, ini juga bakteri juga karena disebut penyakit eritrasma. Ada khasnya itu eritrasma, ya. Jadi ingat lagi eritrasma itu pasti warna kemerahan karena ada kata-kata erinya kan, radang bakteri yang sampai berwarna kemerahan, menimbulkan perbanyakan eritrosit, jadi memberi gambaran eritrasma. Ada juga gambaran erysipelas, ya. Ini juga warna kemerahan, ya. Nah, cuman kalau ini lebih banyak di tungkai bawah, ya. Kalau eritrasma itu radang bakteri, tapi dia kemerahan juga. Biasanya dia di celah-celah. Makanya celah paha, selangkangan, lengan. Biasanya dia di dede ini dengan jamur. Tinea cruris. Nah, cruris kan betul-betul jamur. Kalau ini bukan jamur, makanya itu ada pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan Woods, pemeriksaan KOH, ya. Karena sama-sama merah. Sama-sama di sela-sela. Tapi kalau ini bukan jamur ya, nah, berarti dia negatif. Nanti kalau pemeriksaan jamur dia negatif, oh berarti dia tuh kemerahan di sela-sela paha atau bokong karena bakteri, ya. Ini juga merah juga warnanya, tapi dia lebih ke tungkai, ya. Ini biasanya di DD dengan abses, ya. Kemudian ada skolofuloderma, ya. Jadi meradang. Jadi itu kelenjar limfanya, kelenjar limfa TBC meradang menembus kulit. Nah, kita sebut skolofuloderma, ya. Kemudian ada karena kuman TB, ada juga karena kuman lepra, ya itu semua bakteri kan. Nah, kamu sudah belajar mikrobiologi, kemudian ada reaksi lepra, kemudian sifilis juga termasuk bakteri, ya. Jadi yang penting kamu tahu pembagiannya, jangan dibingungkan mana yang virus, mana yang bakteri, mana yang jamur, ya. Ini impetigo. Impetigo ini bentuk ini besar ya, kayak bulla. Tapi dia tidak jernih. Kalau dia jernih, bulanya jernih, mungkin itu yang pada varicella, ya, yang virus. Tapi ini kan tidak jernih. Ini sudah warna putih-putih kekuningan, ya. Jadi radang bernanah itu kalau dibiarkan tidak diobati bisa melepuh, membentuk atau bisa membentuk bulah seperti ini, ya. Makanya dia impetigo bullosa, ya, radang bernanah begini, ya, membentuk bula. Ada juga yang radang bernanah kan yang seperti pustul saja, yang kecil-kecil, ya. Ada yang kalau membesar, kalau yang sangat besar itu kan yang sudah abses, ya. Kalau ini impetigo,
ya, masih ukurannya masih seperti ini ya, tidak tidak membentuk abses ya.